Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazilatul Nikmah yang akan mempresentasikan proposal penelitian bab 2 yang berjudul Analisis Kemampuan Matematis dalam Berpikir Kreatif Siswa Ditinjau dari Self-Regulated Learning, Materi, Relasi, dan Fungsi. Langsung saja, bab 2 kajian pustaka. Hasil penelitian yang relevan. Kajian pustaka ini menguraikan tentang sumber rujukan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang A. Kemampuan matematis. Kemampuan matematis didefinisikan oleh NCTM 1999. Kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika ataupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis terdiri dari penalaran matematis, komunikasi matematis, pemecahan masalah matematis, pemahaman konsep, pemahaman matematis, berpikir kreatif. Yang B. Berpikir kreatif. Penelitian yang dilakukan oleh Kenny Eviliasani, Heri Hendriana, dan Eka Sanjawati 2018. Dari hasil penelitiannya menyebutkan siswa dengan kepercayaan dari tinggi disingkat dari KDT akan memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi, indikator fluency, flexibility, dan originality. Sedangkan siswa dengan kepercayaannya diri sedang disingkat dari KDS akan memiliki kemampuan berpikir kreatif sedang pada indikator flexibility, dan siswa dengan kepercayaan diri rendah akan memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah pada indikator fluency, flexibility, originality, dan elaboration pada. Jadi, diambil kesimpulan bahwa kepercayaan diri mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Yang C. Self-regulated learning. Self-regulated learning, pengetahuan diri dalam belajar. Didefinisikan oleh Zimmerman dan Martian Zappons 2001 sebagai tingkatan di mana partisipan secara aktif melibatkan metakognisi, motivasi, dan perilaku dalam proses belajar. Self-regulated learning juga didefinisikan sebagai bentuk belajar individual dengan bergantung pada motivasi belajar mereka. Secara otonomi mengembangkan pengukuran kognisi, metakognisi, dan perilaku, dan memonitor kemajuan. Baumantel al. 2002. Self-regulated learning, pengaturan diri dan dalam belajar, merupakan perpaduan dari kemampuan dan keinginan. Strategi siswa adalah merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kognitifnya, motivasi, perilaku, dan proses kontekstualnya. Siswa mengetahui bagaimana merencanakan dengan memotivasi diri. Ia mengetahui kemungkinan dan keterbatasan dan sebagaimana fungsi pengetahuan ini mengontrol dan proses meregulasi belajar untuk menyatukan atau menggabungkan tugas, objektif, dan konteks mereka untuk mengoptimalkan performa dan meningkatkan keahlian melalui latihan. Montalvo 2004. Yang B. Deskripsi konseptual dan konfokus penelitian. Pada penelitian ini, penelitian ingin menganalisis kemampuan matematis dalam berpikir kreatif siswa ditinjau dari self-regulated learning dalam diri siswa tersebut. Peneliti ingin mengetahui keterkaitan antara tingkat keyakinan dari self-regulated learning siswa dengan kemampuan matematis. Gambar skema kerangka berpikir. Yang berjudul Analisis Kemampuan Matematis dalam Berpikir Kreatif Siswa Ditinjau dari Self-Regulated Learning, Materi, Relasi, dan Fungsi, yaitu
Self-regulated learning juga didefinisikan sebagai bentuk belajar individual dengan bergantung pada motivasi belajar mereka secara otonomi, mengembangkan pengukuran kognisi, metakognisi, dan perilaku, dan memonitor kemajuan. Baumental an 2002. Latar belakang materi merupakan pengetahuan dasar yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan, yaitu di sekolah. Yang kemampuan matematis, kemampuan untuk menghadapi permasalahan, baik dalam matematika ataupun kehidupan nyata. Yang berpikir kreatif, kemampuan siswa dalam berpikir kreatif memungkinkan siswa tersebut memperoleh banyak cara atau alternatif penyelesaian dari suatu masalah. Konsep operatif, yang pertama, angket keyakinan diri dari 2 kelas diambil 10 siswa, rendah dan tinggi. Yang kedua, tes berpikir kreatif. Yang ketiga, wawancara. Yang kelebihan penelitian terdahulu, kemandirian belajar merupakan suatu penampilan dalam belajar yang proses belajar individu didorong, dikendalikan, dan dinilai oleh individu itu sendiri. Lili, Yanti, Silvi, dan Edi 2017. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.